Oke, so welcome Molly. Molly apa nama panjangnya? Mereka tahu kah? Molly Katauka. Yes. Ya sebelum kita lanjut silahkan perkenalkan diri dulu monggo. Maksudnya gimana nih? Iya, Tinggi badan. perkenalkan diri gimana sih? Ini lagi nanyanya. Maksudnya gimana? Eh, aku mereka tahu kah? Kita bilang broadcaster reality lah ya. Oke. Konten 18 plus, punya partai Teamori, punya partai. Partai. Dan aku nggak terlalu punya topik ya. Aku cuma manusia biasa, bukan putri kerajaan ataupun prajurit Jepang. Aduh. Terima kasih. Aduh. Emang ada ya orang reality yang salah satu putri kerajaan gitu? Atau Oh, emang ada ya? nanti kalau disebut YouTube Oh ban. iya udah nggak jadi. Oke, skip. Dah. Ini mulai bahaya kalau dia ngomong gitu guys. Iya. Ya. Oke, jadi kontenmu ini yang aku lihat di bio ada 18 plus dan itu yang akan kita bahas sampai akhir kayaknya. Soalnya yang lainnya Yes. agak nggak terlalu bagus nih. Apa ini di tengah-tengah ada kata love you? What the? Ya, supaya karena kan nggak semua orang merasa dicintai. Mungkin mereka dengan baca itu bisa kayak, oh aku dicintai nih sama Mori. Walaupun ya sebenarnya enggak, aku nggak tahu kamu siapa. Ah. Oke, sebelum kita ke 18 plus, pertama mungkin lihat dulu ya. Ini Call Me Molly, not a minor. Hubungannya apa nggak tahu. Random stuff, NSFW everyday. Itu apaan sih? Yang mana nih? Ya semuanya kok kayaknya nggak ada nyambung-nyambungnya ya. Itu aku tuh bionya itu bio kayak bio Instagram gitu jatuhnya. Karena kan orang-orang Instagram bisa kayak gitu. Aku call Oke. me Mori ya, panggil aku Mori, not a Hmm. minor. Aku bukan di bawah 18 tahun karena aku kan umurnya udah 20. Oh. Terus ya random stuff berarti aku nggak punya topik di setiap stream aku ya, di setiap broadcast aku nggak ada yang kayak hari ini hari itu besok ini besok itu, karena temen aku kan ada yang kayak ada yang bahasa Inggris hari ini, ada yang bicara soal topik ini hari ini kayak gitu, aku Oke. nggak. Terus NSFW everyday not safe for work. Jadi kalau aku harap teman-teman aku yang dengerin aku itu Oh. jangan ya di tengah perkumpulan keluarga, pas lagi Oke. kerja, pas lagi rapat itu bodoh Ya ya. benar sih. Jadi jangan. Karena Tadinya aku kata-kata kira ini kasarnya loh. banyak. Aku kira nyambung. Call me Molly. Terus kamu mau nyambungin kata gitu kan ke bawah. Ternyata nggak ada nyambung. Nggak ada yang nyambung. Hmm. Itu kayak ibaratnya kalau deskripsi itu abstrak gitu. Abstrak ya Iya, benar. iya betul. Oke, Jadi langsung saja kita masuk ke 18 plusnya. ya, ya Awalnya kamu tahu apa namanya? Itu tuh hal-hal itu sebuah yang 18 plus atau sebuah yang toksik itu dari mana sih? konteks 18 plusnya itu apa? Karena konteks 18 plus itu terlalu luas. Enggak, maksudnya Apakah gini loh. kamu apa? Misalkan kamu ngomong anjing lah ya kasar kan. Ya. Nah, itu kamu tahu itu adalah sebuah kata toksik tuh dari mana? Gitu loh. I Ah, mean kan nggak mungkin kalau bocah baru lahir terus pas misalnya nih anak-anak SD anak TK terus ngomong anjing terus dia tahu oh itu toksik tuh kata-kata toksik kan nggak mungkin gitu kayak harus ada yang ngasih tahu harus ada yang bilang oh itu tuh sebuah kata-kata toksik gitu loh. kalau dari pandangan aku pribadi ya, apapun yang aku omongin itu nggak ada yang toksik. Ah, oke. Tapi kalau misalnya menurut orang lain toksik, aku tahu. Gitu. Ah, Dan aku taunya dari mana? Dari respon mereka. Awalnya ya pasti aku nyoba-nyoba dong. Awalnya kayak gara-gara teman ngomong kayak gitu, ya aku mikir kan kayak misalnya kayak anjing. Gini, anjing kamu gitu, anjing lu, ya kan biasa eh. orang-orang gaul gitu kan. Ngomong kayak gitu, orangnya kenapa mukanya berubah, kenapa tersinggung, kenapa? Padahal kan anjing kan nama binatang. Nah, karena anjing nama binatang lah itu dibilang toksik katanya. Ah. Jadi jangan samakan manusia dengan binatang, kata orang begitu. Kalau yang 18 Tapi, plus. nah, sama konsepnya. Kayak misalnya kata-kata yang kelamin yang sering kalian dengar gitu-gitu segala macam. Bagi aku nggak toksik. Hmm.
Berarti Dan buat kamu itu biasa aja ya, kayak ya udah ngomong aja. iya, karena kan artinya kalau kalau misalnya artinya menunjukkan ke seseorang, mungkin itu bisa dibilang menyinggung. Nah, baru itu bisa dibilang toksik. Tapi kalau yang ngomong sebagai umpatan kepada apa kek nggak jelas gitu, siapa yang mau bilang toksik, orang nggak ada yang tersinggung. Bener juga sih. Iya, kayak Oke, gitu. mungkin pandangan orang aja yang beda kali. Yang Ya, kadang- dan aku menilai toksik dan tidak toksiknya itu dari pandangan orang, bukan Oke. dari pandangan aku pribadi. Oke, next kita ke tahap selanjutnya ya kan, ketika orang itu live stream buat konten atau enggak, ya pokoknya yang menunjukkan dia di depan publik, kan sebisa mungkin dia menjaga image ya yang baik-baik. Ini kenapa kamu membuat sesuatu yang 18 plus? Apakah apa tujuan kamu gitu? Hidup tuh udah terlalu capek men buat baik-baik Yes, terus. berat nih. Mau ngapain sih kalau misalnya kita baik-baik di dunia virtual, apalagi kan reality muka kamu nggak kelihatan. Ngapain kamu jaga image di situ? Buat apa coba? Pertanyaannya gitu aja deh. Udah muka kamu nggak kelihatan, suara kamu juga susah dicari, terus alamat nggak mungkin ditaro, paling nomor WA juga susah di track. Kalau misalnya mau di track mau ke polisi, maksudnya ngapain kamu harus jaga image gitu loh? Biar apa? Menarik nih, menarik. Kecuali konteksnya nih, kecuali konteksnya YouTube, Instagram, TikTok. Aku lebih respect sama orang-orang yang jaga image di situ. Ini reality loh. Mukamu aja nggak ada orang yang tahu. Buat apa kamu jaga image? Aku sih kayak gitu prinsipnya ya. Mungkin Dan sekalipun sorry. Ya. Ya. Dan sekalipun di YouTube ya, aku bakal ngelakuin hal yang sama. Kenapa? Ngapain jadi orang lain gitu loh. Ngapain pura-pura jadi orang lain kalau jadi diri sendiri aja belum becus. Wih, Ya kayak gitu. quotes lagi tuh. Ya begitu. Oke, mungkin buat orang-orang yang misalnya dia mau dia mau pindah ke YouTube suatu saat gitu, mungkin dia wajar kali ya untuk jaga image kayak buat reality tuh supaya terkenal di tempat lain, misalnya di Instagram, di YouTube, mungkin dia pantas kali ya jaga image, masih wajar lah. Tapi Ya, kalau boleh lah. buat sekedar reality doang ngapain gitu ya? Iya betul. Oke. Dan setelah kamu membuat live 18 plus, konten 18 plus, apa sih yang kamu rasain? Kayak lebih lega kah? Atau malah jadi kayak ada yang beban? Atau jadi kayak lebih jadi diri kamu sendiri gitu? Karena konsep 18 plus dan konteks ini lebih emang sudah menjadi diriku sendiri, aku nggak ngerasain perbedaan signifikan ya. Cuman mungkin aku menambah kayak rutinitas baru untuk live gitu, nge-broadcast. Itu aja sih paling. Nggak ada perubahan di personality, perasaan gitu, nggak ada perubahan. Nggak deh. Kadang kan Iya. gini, ada orang yang mungkin pertamanya bilang, oke, gue pengen jadi orang yang baba, gue pengen lebih enak gitu kayaknya jadi orang yang bodo amat dengan dunia real gitu, kayak ya semaunya. Tapi pas dia ngomong kasar tuh, ada nggak kayak ada beberapa yang hati nuraninya mungkin, gue kayaknya salah deh, kayak nggak ada perasaan nggak enak gitu. Enggak. Enggak. Aku nggak ngerasa. Kalau misalnya kamu join serverku, ada beberapa orang di sana yang emang udah nonton, dari followers aku tuh cuman 10, 20, sekarang udah 400 kan. Nah di situ kamu tanyain aja mereka itu kan awalnya mereka masuk aku katain idiot, aku katain kata-kata kasar gitu, aku katain kata-kata yang dalam tanda kutip berbau kelamin kayak gitu-gitu, dan mereka membawa itu untungnya dengan fun, nggak baperan. Untungnya ya, aku nggak tahu deh kalau ada orang yang baperan, dan sebenarnya ada. Cuman iya ada, nanti kalau misalnya mau diceritain bisa sih. Cuman ini orang-orang ini yang ada di serverku itu, yang kalau bisa lihat manajer sama staff tuh bener-bener yang untungnya asik gitu, dan aku bener-bener beruntung banget di situ. Kayak dapetin iya. Tapi kamu bahagia tuh dengan kamu yang bisa belak-belakan gitu, kayak dengan kamu yang bisa ngomong semaunya? Bahagia dong. Tidak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan. Oke, luar biasa sekali.
Ya karena kan nggak semuanya begitu gitu, kayak udah ngomong Iya. kasar besok-besok mikir gitu kan, lah kemarin kayaknya gue salah deh ngomong gini, kayak ada yang nggak enak gitu yang tadi aku bilang. Jujur itu pribadi aku pas SD sih. Oh, oke, jadi pernah juga Hmm. ya mengalami. Pernah namanya juga kan manusia pasti Iya. pernah kayak gitu, nggak mungkin nggak pernah. Cuman setelah beberapa kejadian ke depan sampai sekarang aku mikir kayak buat apa sih nyesel kayak gitu, toh juga udah berlalu, kecuali punya mesin waktu. Kalau misalnya kayak gitu ya udah, Oke. tapi buat apa sih menyesal kayak gitu loh, supaya apa, supaya nggak dilakuin di kedepannya. Nah itu ya udah resolusi aja, nggak usah penuh penyesalan, capek Hmm, menyesal tuh. ya bisa. Oke, next. Iya. Ketika kamu live sudah sejauh ini, udah berapa lama? Bentar, cek reality ya. Oke, silakan. Kan ada, aku strict, aku nggak pernah lose satu hari. Hari Oh, ini hari ke-32. oke, 32. Oke, selama 32 hari ini, semua kontenmu yang pasti kan 18 plus. Heeh. Istilahnya toksik lah ya, toksik bodo amat gitu istilahnya. Mm-mm. Silakan aja Baba. Apa sih, kayak ada nggak sih positif negatifnya? Karena aku percaya ya orang toksik pun, orang yang apa kayak istilahnya yang Baba pun pasti ada positifnya. Nah, menurut kamu sendiri apa sih positif negatifnya setelah live selama sebulan ya, kita hitungnya sebulan lah Ya, kira-kira sebulan. 32 hari. Ya, ada nggak? Kalau aku negatif dulunya aja ya. Oke, Kalau negatif dulu. positifnya gampang. Negatifnya itu kemarin ada yang datang ke stream aku kan, Terus? ke broadcast. Terus abis itu dia ngomong kayak gini, how's my bio? Dia nanya bio aku gimana dalam bahasa Inggris. Terus aku jawab, Oke. I don't like your bio, you look like an idiot. Aku bilang kayak gitu, belak-belakan. Wait. Aku nggak suka bio kamu kelihatan kayak Iya. orang goblok. Ibaratnya kayak gitulah. Hmm. Terus abis itu dia marah, kenapa kamu tiba-tiba bilang orang asing idiot, namanya bilang orang asing kayak gini-gini segala macam loh. Terus aku bilang, kamu kan nanya pendapatku, aku menjawab, ya udah, aku bilang kayak gitu kan. Hmm. Terus dia tetap nggak terima gitu. Dan akhirnya aku bilang kayak, oke, fine, aku minta maaf. Terserah kamu mau ngomong apa. Oke, aku benar-benar minta maaf ya. Jadi Oke. sekarang kalau bisa kamu keluar karena tempatmu bukan di sini. Oh, itu posisinya Gitu. orang luar ya? Enggak tahu. Kayaknya orang Indo. Oh. Soalnya grammarnya jelek. Waduh. Heeh, Iya, oke. iya. Terus abis itu eh ada tiba-tiba datang satu akun lagi yang nggak jelas. Terus? Terus ngebahas hal yang sama. Ketahuan kan Waduh. ini second account-nya dia. Memang dia bodoh gitu. Kok ada Terus aja sih? abis itu, iya itu terjadi di reality. Aku udah nyeritain ke banyak orang. Terus abis itu ngomong lah dia, kenapa kamu ngatain orang asing kayak gini, idiot segala macem gitu. Aku sudah minta maaf sama dia, aku bilang kayak gitu. Terserah dia mau terima atau enggak. Dan aku mengatakan itu sebagai opini. Jadi kamu tidak bisa memaksa opini seseorang untuk mengikuti apa yang kamu Sih. mau. Itu hak asasi manusia loh. Pokoknya Yes. aku ngomong gitu lah. It's a human right gitu. Terus dia nggak terima ya. Wah kamu udah, ini maaf ya kalau bahasa Inggris ya. Wah kamu faggot gitu-gitu segala macam, bitch gitu kan. Dia bilang kayak gitu kan. Terus aku yang kayak, hah, apaan sih? Udah nggak aku baca tuh berapa komennya dia. Sampai akhirnya dia ngomong kayak gini, girl you need to apa gitu, you need to fuck off apa segala macam lah. Pokoknya dia nggak ngatain aku. Tapi depannya tuh ada girl gitu, cewek kayak gitu. Terus aku bilang aja, kok kamu nggak klaim aku cewek? Kamu tahu dari mana aku cewek? Itu kan rasisme gender. Iya. Aku gituin aja kan. Hmm. Kamu kayak dari mana ngeklaim kalau aku cewek? Emang kamu tahu aku cewek? Emang kamu tahu kalau aku mau dipronounce sebagai she her? Bukannya aku mau dipronounce sebagai they them. Udah gitu kan. Terus dia diem. Terus setelah dia diem, Mungkin dia nggak dia ngerti kali ngomong, artinya apa, karena dia orang Indo. nah iya. Terus dia ngetik lagi masih kata kasar. Terus habis itu, ya kamu aja masih rasisme gender sama aku, gimana sih? Aku bilang kayak gitulah pokoknya. Sampai akhirnya dia ciut, dia keluar. Terus akun yang pertama balik terus minta maaf. Lah, apa sih? Maunya apa? Nggak jelas kan? Dia Nggak jelas dia kan? dia Nah, yang gini, posisinya dia yang emosi ya, mm-mm. gara-gara kamu katain, tapi dia minta maaf. Kok lucu ya? Iya, Wow. iya.
Ada Oke. manusia kayak gitu. Oke. Aku nggak tahu kenapa, mungkin dia kena mental atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi ujung-ujungnya kayak gitu. Balik lagi yang minta maaf akun pertamanya. Terus habis itu Kalau aku bilang lah, akhirnya aku bilang, iya gitu. nggak Gimana? apa-apa, nggak Oke. apa-apa kok Yuki, namanya Yuki, Oh, Yuki Yuki. apa gitu. Tapi banyak kok Yuki di Iya, emang reality. banyak. Yang berarti ke Nggak siapa? apa-apa kok Yuki, eh santai aja. It's okay Yuki, I'm already forgive you from the start. Aku sudah maafin kamu dari awal. Karena aku juga nggak terlalu peduliin gitu loh perkataan dia. Nggak penting juga gitu. Ya udah aku maafin aja gitu aja. Aku juga nggak ngerasa dia salah, ngerti nggak sih? Kayak ya udah, Iya. emang ada anak kecil datang gak sengaja ke konten ini, dia marah-marah, ya udah biarin gitu. Mungkin kalau misalnya dari sudut pandangku ya, dia pengen tadinya dia pengen kamu minta maaf. Tapi karena kamu nggak Heeh. minta maaf, dia masih pengen temenan, jadinya dia minta maaf. Ya itu nggak tahu lah ya. Iya, Tapi sampai tapi sekarang orangnya nggak pernah muncul. kayaknya bocil, tapi bocil juga Inggrisnya lumayan ya. Itu gimana sih? Enggak, bukan gitu. Gimana ya konsepnya? Secaper-capernya orang nggak pernah ada orang secaper itu. Itu aneh tau caper. Iya emang. Ya mungkin ya kalau anggap aja bocil lah ya. Mm-mm. Cuma ya aneh aja. Oke, itu negatifnya ya. Itu negatifnya. Itulah. Jadi kayak banyak orang-orang baper. Aku jadi kayak emosi sendiri kadang. Kadang aku juga ke-trigger sama orang. Oke. Kayak gitu di situ. Tapi kalau positifnya ya, aku bisa dapat hal-hal baru. Dalam tanda kutip bener-bener hal baru. Contohnya. Contohnya, kemarin aku tuh sempat ngebahas topik masalah adat. Jadi aku ngebahas nggak sengaja nih, kan ngobrol-ngobrol. Padahal judul kontenku tuh judulnya tuh kelamin. Jadi, tapi yang masuk-masuk ngebahasnya pemerintah, agama, adat, kayak gitu kan. Sampailah di adat ini. Di adat ini ngomong lah beberapa orang. Iya, kalau misalnya adat ini gimana? Kebetulan aku orang Batak kan. Pada nanya lah, oh adat Batak gimana gitu. Terus aku bilang, oh adat Batak begini, pernikahannya harus seperti ini gitu kan. Terus kalau misalnya ada yang meninggal kayak gini gitu. Terus habis itu tiba-tiba ada yang aku mikir, oh bukannya ada yang kalau Batak patriarki, ada juga ya matriarki. Pokoknya yang berdasarkan dari ibu lah. Nah, terus iya ada kata viewers kan, iya ada. Minang ya, Minang. Iya Minang gitu. Tiba-tiba pas lagi kita ngomongin Minang nih, ada satu orang join gitu. Namanya Keiji. Tapi dia udah ganti nama akun, jadi kalian gak bisa nyari, mampus. Oh, Namanya Keiji. kok mampus sih? Dia langsung ngegas. Oke. Nah, Keiji ini masuk lah. Terus aku lihat, aku kan welcome biasa kan, welcome to the club, Keiji, welcome, selamat datang ya. Terus pasti aku selalu ngecek bio. Tapi walaupun aku nggak ngomong gitu kalau aku ngecek bionya mereka, aku ngecek bio. Wah, pas banget nih, ada Keiji yang dari Minang, dari Padang, Sumatera Barat. Nah, gimana kalau kamu naik collab, kamu ceritain deh kayak gimana ada. Nah, di situ dia benar-benar ceritain panjang lebar dan kita semua tuh nambah pengetahuan baru banget. Wow. Oke. Kayak gitu. Jadi nambah pengetahuan adat baru. Semua kayak, oh iya, boleh make sense. Makasih ya Keiji kayak gitu. Ya udah. Oke. Kayak gitu. Bisa. Tapi mungkin kalau misalnya yang tadi itu ya emang positifnya. Cuma di live manapun mungkin ada orang bebas yang masuk dan sharing itu mungkin udah biasa ya, kayak ya pastilah ada pengetahuan baru, cerita-cerita orang yang baru gitu kan, masalah-masalah orang yang mereka pengen ceritain. Oke. Ya itu pasti ada sih. Cuma mungkin sama ya lebih ketara yang negatifnya sih. Iya, lebih ketara yang negatifnya. Cuman positifnya lagi ya, aku jadi dapat orang-orang yang mau dengerin aku apa adanya. Bukan orang-orang yang mau dengerin aku pada saat ada apanya. Ngerti gak sih? Ya emang cinta. Gak. Canda. Ntar aku dihujat lagi. Astaga, kasihannya kamu Ziren turut berduka ya. Enggak gitu dong. Kan saya cuma asal jeplak doang. Kemarin sama Mbak Indomaret yang mana? Kasir yang Indomaret ini mana ya? Indomaret banyak sih sebenarnya. Kemarin lupa tuh ke jalan mana, nyasar ketemu Indomaret, ya udah dia langsung kan. Setahu aku kamu ganti-ganti mbak-mbaknya. Aduh. Jadi sehari. Enggak deh, yang di restoran lebih mantep kayaknya.
Ini ya, Astaga. ada viewer yang nggak ngerti ya, tolong ini sarkas. Ya nggak apa-apa. Tolong ya, ini kalau misalnya ada yang nggak ngerti, awas aja tiba-tiba ntar ngujat ya. Nggak apa-apa, kita kan Oke. inside jokes saja. Aku Enggak, suka soalnya suka inside. suka takutnya tuh ada aja gitu orang yang nggak ngerti kalau itu jokes gitu, disangkanya beneran. Kayak kesel banget nggak sih kalau misalnya oh bercanda lu ini lu omongan lu ketahuan lu, oh jadi gini orangnya bla 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 bla. Itu bercanda sih. Kan kayak kesel gitu pengen. Ya kalau orang yang nggak tahu itu jokes Ya, kan, ya gitulah. itulah Kita dihujat. itulah makanya diciptakan tes IQ. Oh, Itu sih. iya berarti kalau yang nggak ngerti itu jokes IQ-nya. Iya, Ya IQ-nya gitulah. jongkok, rebahan, Waduh. gali kubur, minus. Tadinya nggak mau disebut sih, tapi dia nyebut, ya udahlah. Iya, nggak Ya, apa-apa, santai. mewakili. Aduh. Oke, di luar kontenmu yang begini, gimana sih kehidupan aslimu? Konteksnya apa? Aku selalu nanya konteks ya, Gini, main-main. oke, nggak apa-apa. Oke. Maksudku adalah, apakah kehidupan aslimu juga orangnya belak-belakan, toksik juga, baba, apa sering ngebahas apa bahas plus, atau malah sampai ke pergaulan yang begitu, yang kayak ya Oh, nongkrong-nongkrong di luar sana kayak orang anak malam oh, lah, gitu lah. I see, I see. Kalau kalau kita membahas tentang verbal ya, kita bahasnya verbal dulu lah ya, perkataan. Kalau kita bahas tentang verbal, reality itu cuma 1/4 dari kehidupan aku. Wow, Toksiknya oke. 1/4 lah, bisa dibilang. Berarti lebih Jadi parah. kalau misalnya, iya, jadi dalam konteks di reality itu masih ada yang aku tahan gitu. Gitu. Karena aku kalau ngatain orang bener di depan orang ya, nggak ada tuh ngomongin sama orang. Kalau aku ngomongin sama orang lain, ngatain orang, itu bisa teman aku sendiri yang ngerasa kasihan sama orang yang aku katain ini. Sampai segitunya. Tapi berarti nggak make sense dong sama yang tadi kamu bilang kayak di reality lebih bebas, lebih bisa ngomong apa adanya. Tapi sementara di kehidupan nyata kamu, apa ya istilahnya lebih baba deh yang di reality. Kan kamu kan tadi bilangnya konteksnya ini apa namanya? Kalau misalnya di reality apa yang kamu rasain kan? Sama kayak kenapa di Oke. reality konteksnya 18 plus. Ya aku bilang ya karena kita jadi diri kita apa adanya aja, Hmm. ya kan? Tapi kan bukan berarti aku harus menyamakan kehidupan real aku dengan reality kan. Oh berarti real Kenapa? juga lebih Iya, parah kenapa? gitu. Kenapa aku bilang reality itu cuma 1/4 dari kehidupan toksik aku karena bagi aku di reality itu orang nggak ngelihat ekspresi muka aku itu, orang nggak ngelihat perlakuanku, orang nggak ngelihat apa yang aku, bagaimana bahasa tubuhku sehingga bisa membaca pikiranku. Maka orang itu nggak ada yang tahu. Oke. Jadi makanya aku bisa bilang 1/4 karena mereka hanya mendengar verbal Oke. gitu. Benar-benar. Kalau ya, jadi kalau misalnya di real life gitu, misalnya aku lagi nongkrong nih, aku nggak suka sama orang, bener-bener aku nggak suka, ya aku ngeliat ngasih tunjuk gitu. Meskipun nggak verbal, dari gaya aku duduk, dari gaya aku melihat orang itu, dari gimana cara badan aku bertindak, badan aku menghadap kemana, psikologinya ada semua. Oke. Makanya aku berani bilang itu 1/4 doang. Karena orang nggak ada yang tahu apa yang aku lakukan pada saat broadcast gitu. Agak jauh ya 1/4. Iya, lumayan jauh karena kan aspeknya banyak, terlalu banyak. Iya, itu dari sudut perkataan. Gimana Ya, kalau keseharian kayak mungkin apa kalau kelakuan kamu atau ya, ya itulah. ya, aku udah edit tadi. Keseharian kalau masalah nongkrong, ya aku nongkrong. Aku nongkrong mungkin paling malam tuh jam 12 lah, paling malam. Dan aku bukan orang yang nggak nginep lah. Terus aku juga seorang perokok aktif. Aku juga seorang peminum ya, bukan pemabuk, ingat peminum. Bedanya? Aku juga seorang peminum. Beda. Kalau peminum itu kalau dia mabuk dia sadar. Kalau pemabuk itu dia mabuk dia nggak sadar. Oh. Ya. Tapi kan dua-duanya sama-sama minum kan? Maksudnya Iya. gimana cara orang tahu ini peminum atau pemabuk? Kalau misalnya pemabuk, dia disuruh ngapa-ngapain, dia mau, dan dia ngelanturnya itu tuh kelihatan bener mabuk gitu.
kayak nggak bisa dikontrol. Kayak misalnya tiba-tiba nyosor orang, meluk orang, kan ada kasus-kasus begitu kan. Nah itu Oh mabuk. iya, I see. Kalau aku tipe yang peminum. Aku tipe yang kayak kalau teman-temanku pada mabuk, aku yang bawa pulang kayak gitu. Oke, ini mungkin sesuatu yang baru ya buat aku juga. Gimana cara orang menjadi, misalnya nih, ini dewasanya ya, bukan aku ya, mau menjadi peminum tapi tidak ingin menjadi sampai pemabuk. Tahu batas liquormu, tahu batas minumanmu. Liquor tuh minuman alkohol. Oke. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Jadi orang-orang yang peminum itu adalah orang-orang yang tahu di mana batas dia harus minum. Ah, Misalnya kayak kalau aku pribadi aku masih nggak tahu batas aku berapa. Tapi terakhir 2 botol lah, dua hmm. botol, dua botol. 2 botol gede atau dua? Bagi iya 2 botol gede. Kalau misalnya teman-teman pada tahu botol kaca anggur merah segitulah. Botol kaca marjan. Oke. Nah, Hmm. 2 botol itu. Tiap Botol orang kaca beda-beda ya marjan. berarti. Iya, tiap orang beda-beda. Aku yang terakhir terbanyak itu. Tapi itu pun aku belum jadi pemabuk. Oh, I see. Nah, jadi aku masih belum tahu batas aku tuh sebenarnya seberapa gitu. Belum pernah Aku nyoba tuh pribadi. lebih kayak sampai pengen tahu Aku mabuknya pengen, semana. bener. Iya bener, Ziren. Aku tuh bener-bener pengen tahu kenapa. Biar aku bisa tahu di mana aku mengontrol diri. Karena selama ini aku masih belum mengontrol diri untuk minum. Karena aku nggak tahu batasnya. Yeah. Bahkan sampai 2 botol pun aku nggak yang sampai. Kan ada orang-orang mabuk yang misalnya hari ini minum, besoknya dia lupa apa yang terjadi setelah dia mabuk ya kan. Hmm. Kalau aku nggak, aku ingat semua. Ya berarti masih belum mabuk kan? Iya, makanya dan sampai aku pun nggak sampai pingsan tidur segala macam enggak. Cuman paling pusing-pusing doang, jalan gak lurus, udah gitu doang. Oke. Gitu. Jadi aku masih pengen nyari. Nah, caranya supaya nggak jadi pemabuk itu tahu Berarti batasmu. orang yang mau tahu itu istilahnya orang yang mau tahu batasnya berarti dia harus merasakan sampai semana dia bisa sampai mabuk. Iya, Wow, agak menyakitkan ya. iya. Tapi kalau kayak gitu kan kamu nggak tahu, karena nggak ada yang tahu selain dirimu. Iya benar sih. Kan nggak mungkin kan kamu yang nyoba yang mabuk orang sebelah, kan itu tolol. Tapi gini, apakah kamu kan itu kan katanya kalau mabuk kan berarti nggak inget apa yang kamu lakukan setelah mabuk. Tapi kamu masih ingat berarti minumnya sampai Iya, berapa? iya, Oh masih ingat. iya. Kan tadi aku bilang 2 botol. Nggak, maksudnya kalau udah sampai mabuk nih, besoknya inget nggak Hah? batasnya semana minumnya? Ya, oh, paradoksnya, Iya itu. Kalau kalau orang aku nggak tahu. Tapi kalau aku pribadi, mungkin aku bakalan masih ingat pada saat sebelum aku minum. Oke. Jadi kayak gelas terakhir sebelum aku minum yang pada saat aku titik mabukku, Ah, mungkin itu aku akan masih ingat. mungkin ya berarti ya, kan belum tahu kan. Masih mungkin, Ya, karena masih belum mungkin. tahu gitu. Oke. Tapi teman-teman yang kamu ketahu, kayak misalnya udah ada yang cerita gitu, aku batasnya seberapa gitu, misalnya gue batasnya seberapa, gue batasnya Kalau seberapa. Maaf nih ya, Waduh. brengseknya teman-teman aku nggak ada yang punya batas, tapi semuanya peminum, nggak ada yang pemabuk. Oh, wow. Brengseknya, ya. Aku nggak tahu ya. Ini apa ya? Kan kalau misalnya kebanyakan rata-rata mungkin ngomongnya minum adalah suatu hal yang negatif. Tapi buat aku itu ada hal yang kayak mungkin bisa dibilang hebatnya ya, kemampuannya dia ya. Bisa minum tanpa Iya. batas tuh suatu yang kelebihan nggak sih? Ya mungkin kelebihan kali ya. Sebenarnya bakat sih Jadi ya. kalau misalnya orang dijebak kayak nih minum, tapi dia nggak ada batasnya. Jadi orang lain Iya. udah capek duluan, dianya aman gitu kan. Itu mungkin Iya, bakat ya. Iya, Aman. maka dari itu, jadi kalau misalnya kayak circle aku yang minum, mereka tiba-tiba mabuk, berarti udah pasti di minumannya ada obat. Gitu. Oke. Ya udah Tahuan pasti, ya. udah tahu. Iya, ketahuan. Oh iya, dan ternyata aku baru ingat ada dari semua temanku cuman satu orang yang nggak bisa minum. Oh. Yang dia emang dalam tanda kutipnya bukan pemabuk, bukan peminum, tapi nggak bisa minum.
Tapi dia minum. Setetes pun nggak bisa gitu? Nggak gitu kan? Enggak, kan tadi aku bilang dia bukan peminum, bukan Iya, pemabuk, oke. tapi dia minum. Oh, Dia nggak oke. bisa minum tapi dia minum gitu. Jadi Nah, segelas dia langsung pusing. 2 gelas dia jackpot. aja buat diknya dua Iya, gelas goodbye ya kan, bye bye iya. ada 2 gelas. Dia adalah salah satu orang yang paling gampang dimabukin dari semua orang. Tapi oke, gini kita bicara soal mabuk. Sebenarnya itu bahaya nggak sih? Bahaya konteks apa ke orang lain atau ke diri sendiri? Minumannya bahaya ke badan kita nggak sih kayak? Ya, selama selama kita bisa ngejaga pola makan kita sih nggak bahaya. Oh, karena di luar sana kan banyak yang bilang kayak itu tuh sebenarnya bergunanya buat kalau dingin. Iya memang. Ya, tapi kan Cuman di ya, kita kan mungkin kayak orang yang suka ya saking sukanya terus-terusan gitu. mm-mm. Ya jangan, ya nggak, bukan berarti kamu suka tiap hari minum, itu mah bodoh. Itu kayak itu Covid. mending, iya itu mending aku saranin udah minum aja alkohol yang buat luka yang 95% tuh, minum tuh. Sekalian aja tuh. Betadine. Menguap tuh tangan. Minum betadine nama. Iya, maksudnya boleh suka, tapi jangan berlebihan lah. Ya, Semua yang coba dites berlebihan itu kali ya tidak minum baik. baygon mati nggak? Gitu kan. Hah? Coba dites Maksudnya? minum baygon dia mati nggak? Saking Goblok sukanya banget. minum aman kan, jadi coba yang nggak aman apa? Minum baygon mati nggak? Tapi itu bodoh banget. Kayak kalau misalnya kalau kita bicara masalah medis ya, kalau masalah medisnya ya pasti ada. Iya. Biologisnya ada lah. Nggak mungkin enggak. Karena terakhir yang aku tahu kasusnya yang aku dengar dari orang ya, yang peminum dan perokok ya, peminum Hmm, lah kita bilang, itu entah asam lambungnya gampang naik oke. atau eh, masalah di pencernaannya lah, akhirnya dia nggak bisa minum lagi, gitu. Bisa kena kanker hati mungkin ya, Iya. karena Iya, pokoknya jangan kelebihan lah menetralisir ya racun. semuanya. Heeh. Iya, oke. Jadi pokoknya kena mungkin daerah pencernaan gitu-gitu deh. Tapi berarti tadi sekaligus menjawab pergaulan kamu ya. Pergaulan kamu mungkin tempatnya yang kayak gitu. eh Fun. Ini sebenarnya lucu sih kalau aku ngebahas ini sih. Why? Lucu banget ya. Aku nggak bisa bilang pergaulanku di situ. Oh, Karena aku orang yang nggak menetapkan pergaulanku di mana. Aku tipe orang yang kayak kalau ada orang yang minum bisa join. Kalau ada orang yang sholat aku bisa ngikut. Kalau misalnya ada orang yang mau ke gereja aku ngikut. iya itu kan karena kan kita berteman dengan siapa aja. Emang harus begitu. Iya, Cuma, cuman aku nggak membatasi pergaulanku. Jadi kayak yang paling sering aku datengin tuh orang-orang yang pemabuk, peminum, enggak. Semuanya sama. oh. Tapi gini, Iya, oke. jadi Kalau begitu, coba kamu pilih. Lebih mau kumpul dengan yang nongkrong atau yang alim. Alim ya alim tuh semua hal ya kayak yang iya. ibadah sering bla gitulah. Aku pribadi mending di rumah ngerokok sendiri. Oke, dia ngambil dua-duanya. Lebih suka menyendiri. Bagus pilihan ketiga. Bagus pilihan ketiga. Tapi kalau misalnya harus memilih di antara dua itu ya aku pasti milih nongkrong lah. Why? Karena aku tipe, aku kalau ini jadi sisi softnya Mori, anjir. Kesel banget. Widih, sisi soft. Kok jadi Iya. soft sih karena nongkrong ya? Kok nongkrong jadi soft ya? Gimana tuh ceritanya? Ini kalau masalah pertemanan tuh aku sangat soft sih. Hmm. Aku tuh saking softnya tuh aku sampai sekarang berteman sama temanku yang dari SMP udah 6 tahun. Aku benar-benar sayang sama mereka. Padahal Oh. mereka cuma 2 orang gitu. Kita bertiga terus. Gitu. Itu sisi soft tuh. Nah ini soft aku tuh, aku gak bisa, kenapa aku lebih milih yang tongkrongan daripada yang alim, itu bukan karena yang tongkrongan lebih asik daripada yang alim, tapi karena yang alim itu rata-rata gak bisa menghadapi asap rokok. Itu Oke. aku setiap nongkrong sama orang, kalau aku baru ketemu orang ya atau aku udah lihat dia alim, aku pasti nanya, kamu ada asma nggak, kamu ada gangguan pernafasan nggak, bisa nggak kena asap rokok. Aku langsung nanya kayak gitu. Maaf ya kalau aku ngerokok, aku bilang kayak gitu. Terus dia yang kalau misalnya responnya positif aku ngerokok, tapi kalau misalnya dia bilang janganlah kayak gini kayak gini kayak gini.
kalau aku baru kenal aku nggak ngerokok. Tapi kalau misalnya aku udah kenal lama, terus kayak kita baru nongkrong nih, kan ada tuh yang kayak kenal lama di SMA tapi baru nongkrong. Terus dia bilang kayak, aku nggak bisa kena asap rokok sih, cuman aja kalau mau ngerokok silahkan. Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, oh ya udah kita agak jauhan aja, santai kayak gitu. Jadi aku selalu nanya kondisi orang-orang yang ada di sekitar aku. Itu sih. Oke, ya. That's Nah, why. next ke pribadi kamu sendiri. Gimana sih kan kamu tahu kan kalau misalnya rokok itu katanya di tulisannya aja udah membunuh Anda. Iya. Nah, apa kamu tidak menjaga badan Anda dengan tidak merokok? Tapi kenapa kamu malah mau rokok gitu? Kayak nggak ada perasaan ingin jaga badan gitu. You only live once sih. Kamu hidup cuma sekali. Gak ada kata ngulang, gak ada tombol reset. Itu yang aku tetepin di hidupku. Tapi ya kata orang ya kalau hidup sekali mah badannya mah dirawat gini segala macam. Ya, aku sih pribadi, aku jujur merawat diriku ya. Tapi bukannya cuma Karena itu aku, cukup mencoba kayak misalnya kan misalnya nih itu cuma sekali oke. Mencoba semua hal ya oke kayak ya udah cobain aja rokok sekali udah minum sekali udah nyobain doang gitu sekedar nyobain. Why not ini kayak kayak gitu? kita sangkutin dengan cinta deh. Kalau misalnya kamu coba berdekatan dengan orang lain dan ternyata kamu menyukai dia, tapi dia orangnya toksik gimana? Ya Ya kamu nggak tetap masalah. mencintai dong. Ya tapi di hatimu tetap mencintai Iya, dong. ya nggak masalah. Ya udah sama itu konsepnya dengan rokok. Aku mencoba dan aku Oke. suka. Aku jatuh cinta. Ya udah. Dan pada saat itu juga, pada saat aku tahu aku suka gitu. Pada saat aku tahu aku suka, aku udah siap konsekuensinya. Mau itu kan kalau misalnya untuk para wanita ya itu bisa bikin mandul. Itu juga bisa bikin kanker ya kan. Terus bisa juga bikin asma pernafasan segala macam. Aku udah siap. Oke, ini kita ngomong tentang tadi kamu bilang udah siap misalnya kalau cewek bikin mandul. Oke, gini. Kan katanya kamu tadi punya sisi di mana kamu menghargai orang lain. Misalnya nggak bisa ngokok, kamu nggak ngokok di depan dia. Nah, Iya. apa kamu tidak takut kalau suatu saat nih pengen berkeluarga dan kamu tidak bisa punya anak sementara misalnya cowokmu pengen punya anak itu gimana? Aku nggak nikah. What? Tapi kamu kan anggapannya kamu sayang sama dia juga sayang sama kamu gitu. Ya udah aku kasih tahu dia. Aku mandul. Gak terima. Ya udah nggak usah. Oke, simple itu ya. Iya. Kalau misalnya kamu sayang, itu tuh harus ada timbal balik. Kalau kamu nggak disayang juga, buat apa? Toksik. Berarti nggak peduli ya kalau misalnya mandul pun ya udah lah ya kayak. Iya. Kalau konteksnya sayang ya, kecuali konteksnya pengen berkeluarga, dan aku nggak pengen berkeluarga. Dalam tanda kutip, maksudnya nggak memaksakan diri harus nikah, harus punya anak gitu nggak. Kalau misalnya nanti aku suatu saat ketemu pasanganku, entah itu cewek atau cowok, kita kan nggak tahu lah ya. Hah? Gimana? Ya pasti cowok Iya, dong. entah. Ya bisa aja, open possibility aja. Oh iya sih. Aku terbuka aja. Emang iya, aku nggak ada track record menyukai sesama jenis. Cuman ya kalau misalnya memang ada dan ternyata kami nyaman, ya udah. Why not? Kenapa enggak? Tinggal bikin green card keluar dari Indonesia. Gitu. Menarik. Nah, kalau misalnya ini aku lanjutin dulu ya statement yang tadi ya, kenapa jadi lesbi anjing. Jadi statement yang tadi tuh, sekalipun aku ketemu siapapun yang bakalan bareng sama aku sih nggak bakal memaksa untuk menikah gitu. Aku nggak bakal memaksa untuk menjadi hal yang pasti. Terserah dia kayak gimana. Nanti kalau misalnya dia ternyata sadar kalau itu bukan cinta atau gimana akhirnya ternyata kita nggak cocok dalam masa kita bersama, ya udah tinggal meninggalkan gitu. Nih, tinggal say goodbye ya. Sana Iya, gitu. karena komitmen itu sulit. Kalau Ya, misalnya benar sih. kayak yang kamu bilang kan tadi kan, kalau misalnya kamu nikah gini, nanti kalau misalnya kamu mandul gara-gara rokok gimana? Ya itu dia sulit. Enggak, tapi Kayak gimana tadi mau ngasih maksudku taunya? gini loh. Kita bukan membahas sih soal si cowoknya. Jadi kayak ya cowoknya tetap sayang sama kamu, kayak tetap menerima kamu. Cuma maksudnya kamu tidak ada perasaan, oh kesian nih cowok gue pengen punya anak tapi gue nyaman dulu. Gitu. Adopsi? Oke. Oh iya, masih banyak sih jalan keluarnya benar. Ya, bayi tabung.
Oke. Bayi tabung bisa loh. Tinggal nyewa rahim orang. Nyewa dong bahasanya. Kamu nggak tahu? Ada. Bisa jadi ada beberapa cewek-cewek yang emang mereka tuh diperuntukkan, maksudnya kayak menjual rahim mereka gitu loh untuk Agak membesarkan sedih sih anak. dengarnya, tapi gimana ya? Ih serius, aku Iya tidak iya aku membuat tahu. ini. Iya aku tahu. Cuma agak sedih sih. Cuma ya kayak menyakitkan gak sih Ya buat si cewek itu? buat si cewek ya kan atas concernnya dia, kemauannya dia. Iya benar. Ya udah, ya udah. Oke. Ya udah, ya simpel ya udah gitu. Iya. Ya Kalau mungkin kalau misalnya orang emang luar dengernya agak kesian ya. Cuma kayak dianya sendiri yang memilih ya udahlah ya kayak. iya dia sendiri yang memilih. Masa kita nggak respect sih pilihan dia? Iya benar. Ya kan? Jadi Salah selalu lagi ada kan jalan roasting. keluar ya. Enggak, aku tidak merasa ada sesuatu yang salah. Ini kan kayak Oh, ya. istilahnya kita sharing ya. Jadi ya Iya. udah gitu. Apapun kan bisa ada yang terjadi gitu. Betul, betul. Ya, kita Setuju. melihat dari possibility-nya aja gitu. Iya. Oke, tadi ada sesuatu hal yang menarik. Kamu bilang kalau misalnya apa lesbi ya tadi. Kalau misalnya mungkin apa istilahnya kedepannya takdirnya lesbi. Emang lesbi itu suatu takdir ya? Pertanyaan aku. Ya, aku kan nggak bilang takdir. Aku bilangnya kalau misalnya nanti ke depannya aku ternyata ketemu seseorang yang mencintai aku dan aku mencintai dia dan ternyata kami sesama jenis. Ya udah, Ya kenapa udah. enggak? Oh, oke, berarti itu bukan takdir. Berarti masukmu adalah ketika sama-sama suka. Possibility, Iya. Oke, kemungkinan. tapi ya kamunya nggak merasa bersalah atau kayak kan manusia ditakdirkan lawan jenis. Ya, itu kalau menurut pengetahuan beragama kan, Iya, agama oke. apapun pasti ngomongnya kayak gitu kan. Iya. Kalau aku sih, enggak. Oh, Ya jadi universal aja. ya, jadi Karena gini nih, kalau misalnya kamu mau selamat ya Ziren, kalau misalnya tiba-tiba akun kamu ke-ban sama orang yang, soalnya kita membahas konten sensitif ini ya. oke, Ya, ya aku boleh. minta maaf aja di awal. Iya, Jadi, santai. Ya mungkin jadi, bahasanya lebih halus kali. oh oke, kalau bahasanya lebih halus. Jadi gini, kalau misalnya nih, kita berbicara soal agama, emang ada nggak sih manusia yang di dunia ini yang pernah ngelihat yang maha kuasa? Ya, Ada nggak sih manusia yang di dunia ini belum yang ada yang pernah lihat ngomong sih. susuk yang maha kuasa? Enggak, sekalipun ada yang ngomong kita percaya nggak? Ya enggak sih. Ya udah, itu kan udah jawaban gitu. Eh, Jadi ya menurutku pribadi ya, kalau manusia masih semunafik itu, untuk apa menghalangi yang tidak mungkin? oke. Cukup Ya deep kan? talk ya. Oke, tapi ini benar, Ini benar guys. Kayak nggak usah kita deh. Semua di luar sana juga pasti bingung kan kalau misalnya ada yang ngomong gue lihat Tuhan nih kemarin misalnya di mana gitu kayak what kayak orang pasti nanya Will gimana caranya kayak pasti nanya gitu kan kayak how ya ya mungkin halusinasinya dia bisa jadi cuma kan pasti nggak pada percaya ya bahkan yang Iya, ya mungkin nggak, otaknya saking positifnya gitu kayaknya nggak percaya enggak, juga sih. nggak usah kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Kita bilang aja kayak gini, penjahat agama itu adalah pemuka agama. Kita ambil konteks itu ya. Oke. Dan itu benar, itu benar. Aku bisa bilang itu benar. Kenapa? Karena pemuka agama lah yang paling punya pengetahuan atau dalam tanda kutip orang yang berpengetahuan. Penjahat agama, penjahat dunia itu adalah orang yang berpengetahuan. Oke. Kita bilang lah kayak gitu. Konteksnya ada yang lihat Tuhan, ya kan? Misalnya kayak aku ngelihat Tuhan nih. Aku yakin itu Tuhan. Aku yakin 100% itu Tuhan. Tapi nanti orang-orang yang berkecimpung di bidang psikologi dan psikiater nanti bilang itu halusinasi karena kamu bla 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 bla. Itu sindrom ini segala macam ini. Kamu mau bilang kayak gimana kalau itu benar? Kamu mau bilang kayak gimana supaya orang percaya? Iya, ya nggak tahu sih mending keep diri sendiri sih kalau misalnya Betul kan? melihat. Jadi nggak bisa dipastikan kenapa? Karena pikiran manusia tuh berbeda-beda. Jadi ya
kalau udah tahu pikiran manusia beda-beda, ya cara orang mencintai itu beda-beda. Kalau emang mereka mau mencintai sama sesama jenis, ya biarin aja. Selama apa? Selama yang disinggung bukan kamu, gitu. Bukan diri Anda, ada sekalian yang tidak suka sesama jenis. Misalnya nih, aku kemarin ada sih yang nembak aku, cewek. Waduh, beneran. Terus, bener. Terus Beneran kejadian. katanya dia nembak aku karena aku perhatian. Tapi aku emang perhatian kayak gitu ke semua orang, ngerti gak sih? Iya. Nah, tapi dia ngerasa spesial. Terus aku bilang kayak, dan jujur aku sampai sekarang sih pribadi aku masih suka cowok ya. Iya. Aku masih hetero Oke. sih. Aku belum ada track record untuk lesbian. Nah, akhirnya dia bilang gitu, kayak, Kak, aku suka sama kakak nih, kakak mau gak jadi pacar aku gitu kan. Terus itu aku bilang kayak, maaf ya sebelumnya, bukan bermaksud aku benci kamu, tapi aku memang gak ke arah situ. Aku nyaman kita seperti ini apa adanya aja. Terus abis itu besoknya dia hilang. Begitukah suka? Enggak begitukah cinta kalau misalnya udah ditolak sekali hilang gitu kan? Enggak ada, tapi nggak masalah sih. Mungkin dia harus mencari jalannya yang benar gitu. Iya. Ya, Nggak, mungkin bukan dia bukan harus benar mencari sih. orang yang Mungkin tepat. mungkin dia harus mencari orang yang beneran suka sama dia kali. Yang benar Iya. sayang sama dia, oke. Nggak yang langsung tiba-tiba gitu gara-gara perhatian di sosmed. Ya kan orang juga Dan harus ketemu. iya, dan itu kan yang nembak aku emang dia lesbi kan. Ada juga yang nembak Oke. aku gara-gara salah. Hah? Ini apa Jadi sih? Ini apa sih? Kok jadi? iya, kehidupanku tuh penuh warna, Ziren. Santai aja. Bagus. Sangat Pelangi. penuh warna. Nggak tahu deh. Jadi kayak gini, aku kan dulu kan ada official account tau gak sih? Yang bikin grup-grup lain. Oke. Zaman dulu. Iya. Pokoknya ada lah. Sekarang masih ada kayaknya. Angkatan-angkatanku pas SMP. Sekarang udah lain, udah sepi. Oh iya. Terus abis itu di-invite lah aku ke suatu grup. Terus kita ngobrol-ngobrol segala macam. Tiba-tiba besok nggak berapa lama ya, sekitar seminggu 2 minggu gitu. Ada orang ngechat aku gitu, nge-personal chat aku. Tiba-tiba dia bilang kayak gini, aku suka sama kakak gitu. Wow. Kakak mau nggak kita jadian? Terus habis itu Wow. aku bingung kan. Kamu serius? Iya serius kak. Aku cewek loh. Kakak cewek? Udah. To be continued. We will be right back. Kayak gitu. Aku cewek loh. Hah? Kakak cewek? Sampai segitunya. Oke, lucu. Bisa. Jadi kamu dianggapnya cowok toh? Iya. Nggak tahu ya. Padahal aku pakai waktu itu pakai profil picture Hatsune Miku apa ya. Pokoknya anime. Ini suaranya siapa yang bilang dia cowok? Iya. Kalau suara aku mungkin banyak yang bilang cewek nggak apa-apa kali. Kalau suara Anda dibilang cowok kayaknya mengganggukan deh. Ini suara reality. Suara asli tuh begini nih. Jadi suara aku tuh begini aslinya. Kalau misalnya mau ngomong gitu, agak lebih berat gitu. Nggak seceprek tadi. Iya, beda tipis. Tapi aku pakai suara yang ini kalau di line. Iya, waktu aku itu dengarnya sama aja sih. Sama aja ya, ya kan? Berarti dia siapa yang ya tolong? mungkin bisa cowok kalau itu orang luar negeri, karena luar negeri lebih rancu. Iya sih, betul juga sih. Ya, karena aku pernah ketemu enggak sih, bocil Indo juga ada yang rancu sih. Karena aku pernah ketemu bocil yang suaranya masih cempreng, dan ya mungkin sama kayak aku kali ya. Dan itu ya sama kayak orang dengar aku juga mungkin kadang masih dibilang ini cewek cowok gitu kan, masih ditanyain gitu. Karena ya tapi rata-rata warna negeri orang itu jarang. Karena rata-rata gitu kayak masih bocil itu kan suaranya karena masih cempreng banget mungkin ya, jadi masih dikiranya suara cewek. Cuma kalau yang suara cewek yang cewek dibilang suara cowok mungkin yang ngebibas banget kali. Tapi aku wajar sih untuk temen aku yang bilang kayak, maksudnya yang kayak kira aku cowok, karena waktu itu line itu belum ada line grup call. Jadi pakainya pakai Popcorn. Tahu nggak aplikasi Popcorn? Enggak. Nah, pokoknya Popcorn itu
aplikasi lain juga buat grup call. Nah, itu kayak kita tuh baru gunain itu sekitar tahun 2000 berapa ya? Tahun 2020, kurang 6 tahun. 2000 berapa tuh? 14, 2012 lah, udah bilang. Iya 2012, 2014 lah, lupa. 2014 ya. Nah, pada saat itulah kita baru teleponan gitu. Padahal kita udah kenal dari 2013. Jadi kayak udah lama gitu. Jadi mungkin ya, Oke. mungkin Ya mungkin. aja. Ya, Dia baik sebelum lagi pas possibility. 2013-nya itulah dia nembak kan. Pas 2014-nya akhirnya dapat pencerahan kalau aku bener cewek. Pecahan. Dia Ya, kepada lampu. Wah, ternyata dia beneran cewek. cewek, nggak bohong. Ada sinar gitu kan di kepalanya. Serem banget ya. Antara pencerahan atau dipanggil yang maha Waduh. kuasa tuh beda tipis. Agak serem ya, agak menakutkan gitu ya. Oke, mungkin ya udah lama juga ya. Kita udah 50 menit. Wow, amazing. Ya, Wow. mungkin kita sudahi dulu. Ntar next time ngobrol-ngobrol lagi. Udah cukup deep ya. Dan Tuh. ya mungkin pengetahuan buat aku dan buat yang lain juga. Kalau misalnya tidak semua yang konten 18 plus itu istilahnya apa ya, jahat mungkin kalau orang bilang, apa sih namanya, buruk ya mungkin kalau orang bilang, negatif. Ya nggak semuanya, kita juga dapat apa ya istilahnya, pengetahuan hidup mereka seperti apa kan dari sharing. Betul. Jangan dari yang baik-baik doang, kita nggak tahu negatifnya gimana. Ya, setuju. Oke, terakhir ada yang mau dipromosikan? Mau dipromosikan apa ya? Ya paling follow reality apa ya? Aku nggak ada platform lain selain reality. Twitter paling. Itu pun kosong. Udah enjoy di kehidupan asli ya, udah nongkrong nyantai. Temenan biasa banyak. aja sih. Iya. Iya. Enjoynya di mana sih kamu? Kayak senangnya apa sih hobinya? Hobinya apa ya? Nyanyi mungkin, apa sih? Oh, nyanyi. Apalagi? Wow, suaranya berarti bagus. Iya, apa mau dinyanyiin? Waduh. Nina Bobo. Nina Bobo. Itu lagu horor, jangan saya mah. Enggak sama juga sih, maksudnya itu emang lagu horor sih aslinya katanya. Oh iya kah? Iya. Kalau nggak salah sampai ada filmnya deh, terus lagunya itu. Oh iya. Iya. Atau ini deh buat penutup ya. Enggak, belum, bentar. Belum. Last question nih. Apa Bukan tuh? last question sih, permintaan terakhir. Tolong dong kasih saran mungkin buat orang di luar sana yang entah baru mencoba memasuki dunia nongkrong, dunia apa, tapi mereka takut, atau enggak mungkin buat saran buat mereka yang cara pandang ke orang-orang yang nongkrong atau yang mungkin menurut mereka negatif, itu gimana? Ya, untuk yang orang yang mau masuk dulu ya. Untuk yang mau masuk, beranikan dirimu. Karena kamu gak bisa dapet semua hal itu dari hal-hal yang baik aja. Kamu gak bisa belajar semua hal itu dari yang baik aja. Pasti ada juga kamu belajar dari hal yang buruk. Dan itu adalah suatu hal yang baik. Gitu. Dan untuk orang-orang yang mengecap orang-orang yang nongkrong atau 18 plus sebagai konotasi negatif, tolong pikiran Anda dibenahi dulu. Anda lahir di dunia ini dengan cara 18 plus. Jadi tahu diri gitu ya. Ingat bab 9 kelas 12 itu biologi bagian reproduksi, pelajarin lagi, itu 18 plus. Oke? Jangan asal menjudge karena kamu bukan siapa-siapa gitu. Wow. Itu aja sih paling. Apal ya babnya, Ya. Luar biasa. Oke. Ada ending khusus nggak buat reality? Atau mungkin biasanya gimana cara mengendingkan ini? Endingnya ya udah, makasih buat yang like, makasih yang nge-give, makasih yang udah follow, makasih yang udah hadir di sini, udah ngobrol sama aku, udah cerita-cerita, nambah pengetahuan baru, nambah semua insight baru. Thank you banget. Sampai jumpa di live berikutnya dan di broadcast berikutnya. Gitu. Mau apa? Tadi kamu mau mengendingkan apa? Mengendingkan apanya tuh? Tadi kamu mau buat penutupan apa tadi? Kamu mau dinyanyiin kah? Lagu apa? Mau nyanyi ya udah boleh. Apa aja yang bisa aja. Yang bisa. Oke. Kalau udah ketemu aku hitung. Nina Bobo dong. Hah?
Ya jangan Lagu kayak Nina gitu. Bobo dong. Yang lain yang di wajah gitu kayak. Biasanya apa sih yang kamu nyanyiin? Lagunya apa sih yang biasa kamu nyanyi? Selain Apa Nina ya? Bobo. Bentar deh, aku masih bingung. Kamu nggak ada saran apa? Ini Apa? nih dadakan nih. Nggak ada sih, nggak ada saran. Ya udah kamu endingin aja deh liveku. Bisa nggak? Endingin aja. Ini ending nih sekarang. Tahun depan. Ini ada-ada Ah. aja lagi. Oke, aku hitung ya, bener ya. Oh, aku Tiga, nyanyiin ininya aja ya. apa? Chorusnya aja ya. Iya boleh. Oke. Tiga, dua, satu. When you, mm-mm, when you photograph you in this life, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old and made us restless. It was just like a movie. It was just like a song when we were young. Makasih yang udah nonton podcast ini. Love you guys. Mori out.